Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar Jarkomdat. Akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama itu saya sendiri, Raffi Ahmad Sidki, kemudian ada Dilan Alif Justin Zai, Cynthia Putri Cahyani, Aji Anggara Bayu Sutrisno, Zikri Maulana, Muhammad Evanius Saputra. Next. Oke, selanjutnya itu ada di latar belakang. Nah, proyek ini itu merupakan metode variable length subnet mas pada ruang IP 10.8.0.0 untuk membagi segmen jaringan secara presisi, baik untuk kebutuhan end user atau PC divisi A, B, C, dan D, maupun infrastruktur inti atau server dan jalur P2P antar router. Nah, melalui implementasi ini diharapkan terbentuk sebuah arsitektur jaringan yang stabil, cepat, dan optimal dalam mendukung lalu lintas data antar divisi. Next. Kemudian tujuan. Nah, tujuan kita itu ada 3. Yang pertama itu untuk mengoptimalkan alokasi IP address, menerapkan metode variabel length subnet mask pada ruang IP 10.8.0.0 guna membagi jaringan secara presisi dan mencegah pemborosan IP. Kedua, membangun infrastruktur jaringan efisien, merancang segmentasi jaringan yang terstruktur untuk kebutuhan end user atau divisi A, B, C, dan D, serta infrastruktur inti atau juga server dan jalur P2P antar router. Yang ketiga itu memastikan konektivitas dan stabilitas, menguji performa transmisi data antar divisi melalui simulasi ping test untuk menghasilkan jaringan yang cepat, stabil, dan bebas dari kendali request timeout RTO. Oke, baik. Izin melanjutkan. Berikut adalah gambar dari diagram topologi kami. Ya, dari sini kita simpulkan kalau dari bagian yang sebelah kanan itu adalah gedung ke-1, lalu yang bagian kiri itu gedung 2, dan yang di bawah itu gedung 3 atau gedung server. Oke, next. Dari berikut ada komponen yang digunakan untuk merancang topologi berikut. Ya, kami menggunakan PT router itu 4 unit dan switch 7 unit. Lalu personal komputer ada 8 unit dan server 1 unit. Untuk simulasi kita menggunakan copper strike through kabelnya. Kabelnya ada copper packet tracer dan copper crossover. Nah, berikut adalah tabel dari VLSM atau subnetnya dari divisi 1 sampai 8, dari divisi A sampai divisi D. Bisa dilihat ada subnetnya, subnet address, network address, dan banyak lagi. Next. Oke, masuk ke konfigurasi IP. Konfigurasi IP adalah proses pengaturan alamat IP pada perangkat jaringan agar perangkat tersebut bisa berhubung dan berkomunikasi dalam jaringan. Fungsinya itu menghubungkan perangkat ke jaringan, memungkinkan komunikasi antar perangkat, mengakses internet atau server, dan menentukan identitas perangkat. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu uji ping. Uji ping itu adalah atau perintah ping adalah untuk mengukur dan mengecek konektivitas jaringan antara dua perangkat, misalnya kayak PC ke router, PC ke PC, atau router ke server. Nah, fungsinya itu yang pertama itu yang pertama mengecek apakah perangkatnya sudah terhubung, mengetahui apakah suatu host bisa dijangkau. Jika berhasil jaringannya terhubung, jika gagal ada masalah koneksi. Yang kedua itu menguji jalur komunikasi.
Memastikan paket data bisa dikirim dari sumber ke tujuan berdasarkan protokol ICMP, Internet Control Message Protocol. Dan yang ketiga ini ada mendeteksi masalah jaringan ping, bisa membantu menemukan gangguan seperti IP address yang salah, kabel yang tidak tersambung, konfigurasi router atau switch belum benar, dan ada juga gateway tidak sesuai. Dan yang terakhir ini ada mengukur kualitas koneksi penampilan, yaitu reply time, kecepatan respon, paket loss kehilangan paket, dan ini membantu menilai performa jaringan. Nah, di sini ada contoh-contoh ping yang ada di PPT kita. Dari salah satu contohnya kayak yang nomor 3 ini ping dari salah satu PC, dari PC divisi C ke PC divisi A, dan PC divisi B, PC divisi D, gateway divisi C, dan servernya. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini saya akan menjelaskan routing table. Routing table itu adalah tabel yang berisi daftar rute atau jalur ke berbagai jaringan, di mana tujuan yang digunakan oleh router ini perangkat jaringan untuk menentukan kemana paket akan dikirim. Nah, fungsinya routing table ini tuh kayak menentukan jalur terbaik, mengarahkan paket data saat paket masuk, dan menyimpan informasi jaringan. Routing table berisi informasi seperti network tujuan, subnet MAC, next hop atau gateway, dan interface keluar. Dan yang terakhir itu mempermudah troubleshooting jaringan. Nah, next selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan MAC address table. Apa itu MAC address table? MAC address table itu adalah alamat fisik unik yang dimiliki setiap perangkat jaringan PC, laptop, switch, dan lain-lain. Nah, fungsinya itu, fungsi MAC address ini yang pertama tuh identitas unik perangkat. Setiap device punya MAC address yang berbeda. Digunakan untuk mengenali perangkat dalam jaringan lokal. Dan yang kedua itu ada dasar komunikasi di layar 2. Saat perangkat mengirim data dalam satu jaringan yang digunakan dalam MAC address, bukan IP address. Digunakan dalam fungsi digunakan dalam proses frame internet. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke ARP table. Apa sih ARP table itu? ARP table itu table yang menyimpan pasangan antara IP address dan MIC address dalam suatu perangkat, seperti PC, router, atau switch. Fungsinya itu, yang pertama menyimpan pasangan IP dan MIC address, yang kedua mempercepat komunikasi jaringan, yang ketiga mengurangi broadcast ARP, yang keempat membantu pengiriman data di jaringan lokal atau LAN. Cara kerjanya, PCA ingin mengirim data ke IP 192.168.12. PCA cek ARP table, kalau ada langsung dikirim, kalau nggak ada kirim ARP request. PCB menjawab dengan MIC address, PCA menyimpan hasilnya di ARP table. Kemudian data dikirim menggunakan MIC address tersebut. Next. Nah, sekarang kita masuk di konfigurasi utama. Apa sih konfigurasi utama itu? Jadi konfigurasi utama adalah pengaturan dasar atau basic setup yang harus dilakukan pertama kali agar suatu perangkat atau sistem bisa berfungsi dengan benar. Jadi fungsinya mengaktifkan perangkat agar siap digunakan. Yang pertama menentukan identitas perangkat, IP, hostname, dan lain-lain. Yang kedua membuat perangkat bisa terhubung ke jaringan. Yang ketiga menjadi dasar untuk konfigurasi lanjutan. Next. Ya, kemudian kita masuk ke akses domain web server. Jadi, apa sih akses domain itu? Akses domain itu proses mengakses server menggunakan nama domain yang diterjemahkan oleh DNS menjadi IP address, sehingga lebih mudah digunakan manusia. Contohnya, web server IP 192.168.1.10, domain www
www.kelompok8.com. Fungsinya itu, yang pertama mempermudah akses website, yang kedua menghubungkan domain dengan IP atau DNS. Jadi, sistem akan meminta ke DNS, kemudian DNS mengubah domain menjadi IP address, kemudian browser mengakses web server menggunakan IP tersebut. Next. Oke, sekarang kita masuk ke simulasi mode DNS, HTTP, TCP, UDP, dan UDP. Jadi hasilnya itu tampilan proses pengiriman data antar perangkat secara detail pada saat kita menggunakan simulation mode. Mode ini menunjukkan alur paket data dari awal sampai tujuan beserta protokol yang digunakan. Fungsinya untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP address. HTTP fungsinya itu mengirim dan menerima halaman web. TCP fungsinya memastikan pengiriman data aman dan berurutan. UDP fungsinya mengirim data cepat tanpa pengecekan. Next. Next lagi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari berdasarkan hasil pengujian kami, pada seluruh node atau termasuk jaringan 10.8.00/24, pengiriman data berhasil dilakukan tanpa adanya paket yang hilang atau 0% loss. Waktu respon round trip time yang sangat minimal, rata-rata 0 ms sampai 1 ms atau meter per second. Membuktikan bahwa jalur komunikasi antar perangkat berjalan dengan sangat cepat dan stabil. Tidak ditemukan adanya kendala request timeout, sehingga infrastruktur jaringan yang dirancang siap digunakan untuk operasional pertukaran data secara optimal. Jadi, kesimpulan yang kami dapat berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilaksanakan dalam tugas besar jaringan komputer data ini, dapat disimpulkan bahwa proyek rancangan hingga implementasi infrastruktur jaringan telah berjalan dengan sukses dan memenuhi target yang direncanakan. Integrasi sistem yang mencakup rancangan topologi, pengalamatan IP, serta konfigurasi perangkat keras dan mekanisme routing berhasil direalisasikan secara menyeluruh sesuai dengan spesifik teknis awal. Keberhasilan ini diperkuat oleh hasil pengujian konektivitas menggunakan metode ping, di mana seluruh node di dalam jaringan terbukti dapat saling berkomunikasi dengan lancar. Performa jaringan menunjukkan tingkat stabilitas yang tinggi dengan nilai respon yang cepat serta tingkat kegagalan transmisi data yang berada pada angka 0% atau 0% paket loss. Tanpa adanya kendala request timeout, infrastruktur jaringan yang dibangun kini telah siap beroperasi secara optimal untuk mendukung kebutuhan pertukaran data secara aman dan efisien. Baik, next-nya bakal kita adakan video demonstrasi. Next, saya akan mendemonstrasikan yang pertama adalah konektivitas. Kita buka dulu divisi B, kita ke command prompt, lalu kita ping 10.8.0.130. Ini untuk uji uji ping dari gedung gedung 1 ke gedung 2 atau dari divisi B ke divisi D. Nah, ini adalah hal yang sangat wajar untuk request time sekali. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu yang kedua, tapping ke gateway. Saya memakai IP gateway-nya 65.10.8.0.65. Lalu yang terakhir kita ping ke server dengan IP 10.8.0.178. Oke, request time sekali seperti biasa. Kita coba sekali lagi. Sudah berhasil. Nah, setelah kita uji konektivitas, kita akan menguji lagi
untuk tes DNS. Kita buka divisi A yang satu, lalu kita ketik DNS-nya, kita ketik, ya di sini sudah muncul, kita X saja. Lalu yang kedua saya akan mendemonstrasikan table MAC, ARP, dan routing. Caranya cukup mudah. Kita ke switch, nah, mobile. Lalu kita ketik di switch ini show MAC address table. Jadi show MAC address table ini untuk menampilkan pemetaan MAC address komputer klien ke port fisik fisik switch ini. Ini membuktikan switch bekerja di layer 2 untuk meneruskan data berdasarkan alamat fisik. Oke, selanjutnya kita akan ngetes ARP table-nya dengan cara kita buka router, kita ke CLI, terus kita show ARP. Jadi table ARP ini berfungsi untuk menerjemahkan IP address target menjadi MAC address agar paket data tidak salah alamat. Selanjutnya ada routing. Caranya kita ketik kayak show IP route. Show IP route ini menampilkan tanda IP kode tanda R yang berarti router berhasil mempelajari rute ke gedung secara otomatis menggunakan protokol RIP v2. Selanjutnya kita ke bagian terakhir yaitu simulation mode. Pertama kita ke simulation dulu, lalu eh, ke edit filters. Nah, sepertinya di sini saya sudah men-settingnya. Pertama di setting dulu ya, DNS. Untuk DNS, DNS, UDP, TCP, UDP, dan HTTP. Oke, ditulis ini semua, dicentrang. Lalu kita membuka PC yang mana saja, sorry. Kita membuka PC yang mana saja, lalu kita ke web browsernya, lalu kita ketik DNS-nya, kelompok 8 go. Jika sudah, kita lihat di simulation panel ini. Yang pertama pasti keluar DNS atau UDP untuk menanyakan IP dari domain kelompok 8.com ke server. Setelah itu, setelah IP terdeteksi, setelah IP diketahui, protokol TCP akan melakukan three-way handshake untuk membangun koneksi yang aman. Setelah itu, yang terakhir, protokol HTTP bekerja di lapis aplikasi untuk menarik data tampilan halaman website
dari server 0 menuju PC klien. Oke. Sekian demonstrasi tugas besar Jarkomdat dari kelompok 8. Seluruh indikator penilaian dari topologi, subnetting, routing, hingga simulasi protokol berjalan dengan baik, diimplementasikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.